Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bertadabur, bertafakur, bermuzakarah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita yang tulus dan ikhlas, ridho karena Allah dalam rangka ibadah, menuntut ilmu ini menjadi catatan amal soleh kita, menjadi penolong kita di yaumil akhir nanti. Di pagi Jumat yang penuh berkah ini insya Allah kita senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah dari Allah. Hari ini Al-Fakir ingin membahas terkait seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Sebagaimana termaktub dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam afdalu zikri la ilaha illallah. Juga dalam ayat Al-Quran dikatakan afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Seutama-utama zikir ketahuilah bahwa seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah adalah seutama-utama zikir. Mengapa kemudian Allah mengatakan bahwa zikir la ilaha illallah adalah seutama-utama zikir? Karena itu adalah pondasi dasar akidah umat Islam, yaitu tauhid. Makna la ilaha illallah adalah makna tauhid, bahwa kita mengaku tidak ada Tuhan sesembahan, yang tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. Itulah makna tauhid dalam ajaran Islam yang senantiasa harus kita yakini dan kita hayati, bahwa selama kita hidup di dunia tidak boleh ada sedikit pun menuhankan selain Allah, berharap atau bergantung pada selain Allah, kemudian menghubungkan sesuatu kepada selain Allah. Kalau nggak begini, gua nggak bakalan begitu. Kalau nggak begitu, gua nggak bakalan begini. Kalau ada kalimat atau ungkapan seperti itu, berarti kita telah menduakan Allah. Secara tidak sadar kita telah syirik, telah menyekutukan Allah, menganggap ada sesuatu yang lain selain Allah yang bisa menolong kita. Maka kita sebagai seorang muslim tentu ketika punya permasalahan, problematika kehidupan di dunia ini harus mengembalikan segala sesuatunya pada Allah. Dalam surat Al-Ikhlas pun sudah digambarkan bahwa Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa. Allahu samad. Allah tempat kita bergantung. Maka tauhid ini harus terhujam dalam hati kita. Itulah sebabnya mengapa kemudian Islam, ulama menganjurkan kita banyak-banyak berzikir la ilaha illallah. Dalam ajaran pangarsa Abah Anom Syekh Ahmad Saibul Fatajul Arifin radhiyallahu anhu, kita diajarkan untuk mendawamkan zikir zahar la ilaha illallah sebanyak 165 kali setiap habis sholat 5 waktu, dan zikir khafi, ya, itu ajaran-ajaran TKN Suryalaya yang harus kita lestarikan karena sesuai maknanya, dengan sejalan dengan Al-Quran dan hadis. Jika kita memperbanyak zikir la ilaha illallah, insya Allah Allah akan memberkahi kita, akan merahmati kita. Allah akan memberikan kita jalan kemudahan dalam menjalani hidup ini. Ya, juga zikir la ilaha illallah akan membuang semua sifat-sifat buruk yang ada potensinya dalam diri kita, yang berpotensi muncul jika kita jarang berzikir, kita lalai kepada Allah. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk itu mari kita perbanyak zikir la ilaha illallah. Dengan zikir la ilaha illallah kita berharap nanti saat sakaratul maut kita mampu dan sanggup mengucapkan secara lahir dan batin kalimat la ilaha illallah. Ya, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Itu yang sering kita dawamkan, kita baca ketika kita tahlil, kita baca Yasin berjamaah yang dipimpin oleh ustadz kita, oleh guru kita. Juga ulama-ulama yang lain, habaib pun membimbing kita agar senantiasa bertalkin dengan afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Insya Allah dengan kita
terus menerus dawam istiqomah berzikir la ilaha illallah, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Baik, kita simpulkan, mari kita jadikan zikir la ilaha illallah sebagai makna yang sebenarnya, memaknai la ilaha illallah bahwa segala sesuatu itu tidak akan berarti tanpa bantuan Allah. Maka marilah kita mulai hari ini menjadikan Allah tempat kita bergantung, menjadikan Allah tempat kita penolong, satu-satunya penolong kita yang dapat menyelesaikan problematika kehidupan kita di dunia, dan juga dapat menolong kita nanti untuk mencapai kehidupan akhirat. Mungkin itu saja. Al-Fakir undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.